Ciri-ciri nabi palsu. Dia berasal dari Arab, dicatat di dalam Yeremia pasal 3 ayat 2. Yang kedua cirinya adalah disuruh membaca, dia buta huruf, hanya sanggup menghafal, dicatat di dalam Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 13. Yang ketiga ciri nabi palsu yang dicatat dalam Alkitab saya adalah memberikan ajaran yang tidak masuk di akal, singa bersin keluar kucing, ya. Allah menciptakan bintang untuk melempar setan, seperti itu. Dan cerita-cerita yang tidak masuk akal itu ada dicatat di Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai 10, 14, 26 dan 2 Petrus 2 ayat 3. Perhatikan. Yang keempat ciri-ciri nabi palsu, mencuri firman Tuhan. Jadi dia menyontek, menyadut, diserupakan, dimirip-miripi alias plagiator. Dicatat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 30. Yang kelima, dia bernubuat dapat mimpi. Padahal nubuat itu bukan dari mimpi. Kalau yang benar, nabi yang benar nubuat itu dari Allah langsung disampaikan kepada manusia. Itu nabi. Tetapi dia melalui mimpi-mimpi alias ngaku-ngaku, dicatat di Yeremia 23 ayat 25, 27 dan 32. Itu ciri-ciri nabi palsu yang kelima yang dicatat oleh Alkitab saya. Yang keenam, dia lanjung Arab dalam bilik, dicatat di dalam Matius 24 ayat 24 sampai 26. Yang ketujuh tadi disampaikan oleh Mozart, dia mati diracun di ayat 23 Yeremia 23 ayat 15. Yang kedelapan, dia menyangkal penebusan Kristus di atas kayu salib. Makanya hanya iblis yang menyangkal penyalipan Yesus Kristus, termasuk nabi palsu. Itu dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kesembilan, dia mengajarkan, ya, dia menghujat kemuliaan Allah. Itu dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Yang ke-10, gampang kita mendeteksi ciri-ciri nabi palsu, mengajarkan syahwat atau hawa nafsu, menjanjikan syurga. Itu dicatat di 2 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14, 18 dan 19. Jadi kalau ada nabi selalu bercerita tentang kawin mengawin yang tadi disampaikan oleh Mozart, sesatlah kamu kata Tuhan, maka itu jelas nabi palsu, karena selalu syahwat yang disampaikannya. Dan dia menjanjikan syurga sesuai dengan desain dia, berisi kenikmatan. Itu ciri-ciri nabi palsu yang dicatat oleh Alkitab saya di 2 Petrus pasal 2 ayat 13, 14, 18 dan 19. Yang terakhir tadi sudah disampaikan Mozart, disesatkan oleh iblis dalam gua yang gelap. Karena di dalam iman kami, di dalam Alkitab dicatat, hanya iblis yang bersemayam dalam gua-gua yang gelap dan dia bisa menyamar. Nah, ciri-ciri nabi palsu itu adalah dia masuk ke dalam gua, main-main ketemu iblis, keluar jadi nabi. Dicatat di mana? Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 2 Korintus 11 ayat 14. Maka jelaslah sudah ciri-ciri nabi palsu itu. Terserah dia mau mengarah kemana, tetapi Alkitab kami sudah memberikan peringatan untuk tidak